lingkungan kerja berupa uh, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Jadi ada tidak ya tempat kerja yang tidak memiliki salah satu dari 5 faktor ini? Kira-kira ada tidak? Tidak ada ya. Jadi semuanya pasti memiliki salah satu, minimal dia punya salah satu dari 5 faktor yang disebutkan tadi, yaitu fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Taruhlah kita ilustrasikan ya sebuah pabrik ya, sebuah pabrik di mana untuk faktor fisikanya dia menggunakan misalnya mesin. Jadi untuk mengoperasikan mesin tersebut dia menghasilkan misalnya getaran atau suara bising ya, itu sudah masuk pertama faktor fisika ya. Oke. Kemudian dari mesin tersebut untuk membuat mesin tersebut beroperasi atau menyalakan mesin tersebut dibutuhkan bahan bakar. Oke. Kemudian dari bahan bakar dari pengoperasian tersebut timbulnya gas misalnya atau uap dari pengoperasiannya sehingga menimbulkan yang namanya faktor kimia. Oke. Kemudian dalam pengoperasian mesin tersebut dari mesin pabrik tersebut kita melakukan misalnya menyalakan mesin, kemudian atau misalnya dia mendorong, kemudian atau misalnya dia menarik ya, di situ timbullah faktor ergonomi ya. Oke, yang harus disesuaikan dengan tubuh dari si pekerjanya ya. Kemudian dalam faktor psikologi dengan melihat apakah pelaksanaannya pengoperasian itu melebihi tanggung jawabnya atau dia merasa beban kerjanya berlebih, dia itu masuk langsung dalam faktor psikologi. Untuk faktor biologinya ya, dia mengalami keluhan dari dalam bekerja atau mengaktifasi dari mesin tersebut sehingga ada bahan-bahan kimia atau mungkin hasil produksi yang terserap atau tercium melalui pernapasan sehingga masuk ke dalam tubuhnya ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor biologi. Jadi untuk faktor biologi tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara pemeriksaannya ya. Nanti ada ini bahwa melakukan spesimen tubuh ya. Mungkin ada yang tadi kenapa? Saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut, oke. Di sini teman-teman ada yang sudah bekerja, mungkin utusan perusahaan mungkin, atau mungkin secara mandiri tapi sudah bekerja. Dari 24 peserta ya, ada yang sudah bekerja? Semua sudah? Mbak Dian? Iya, sudah bekerja. Mbak Dian kerja di mana, Mbak Dian? Di rumah sakit. Oh, rumah sakit, oke. Jadi Mbak Dian ini berurusan dengan obat-obatan ya, obat-obatan, kemudian pasien. Jadi pajanan-pajanan dari tingkatan infeksius dari penyakit bisa sangat besar ya, Mbak Dian. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih kewajiban dari pengusaha? Itu masuk dalam pasal 2 ya. Syarat K3 lingkungan kerja yang tertuang dalam pasal 3, yang pertama pengusaha atau pengurus wajib melakukan pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah nilai ambang batas ya. Jadi itu pertama. Kemudian
melakukan pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standarisasi. Oke. Kemudian melakukan penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat, serta menyediakan personel K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Jadi dia harus spesialisasi lingkungan kerja untuk melakukan pemeriksaan lingkungan kerja, ya. Jadi seperti itu syarat-syarat K3 lingkungan kerja yang tertuang dalam pasal 3 yang pengusaha atau pengurus wajib melaksanakannya, ya. Jadi saya kira tujuan yang tertuang dalam pasal 4 ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, ya. Kalau hygiene industri tujuannya sampai di sehat saja, ya, kerja aman sehat kemarin, ya. Kemudian sekarang kita untuk bekerja kita harus nyaman, jadi tambahkan lagi nyaman. Jadi biasa kita singkat dengan ASN, aman, sehat, dan nyaman. Jadi itu saja kuncinya, ASN, aman, sehat, dan nyaman, bukan aparatur sipil negara, ya. Jadi beda ini aman, sehat, dan nyaman. Oke. Dalam rangka mencegah kesalahan kerja dan penyakit dari akibat kerja itu sendiri yang berada di lingkungan kerja kita. Jadi pengusaha pengurus ini wajib membuat lingkungan kerja yang kita tempati, ya, aktivitas yang kita hampir setiap hari, mungkin yang punya jam kerja Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, ya. Jadi mau berapapun hari kerjanya, dia wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Semakin kalau ini sudah terlaksana dengan baik, tentunya produktivitas kerja juga itu bisa meningkat, ya. Saya kira seperti itu, ya, teman-teman. Jangankan dalam lingkungan kerja kita saja saat ini, mungkin teman-teman sedang menyaksikan saya berbicara di sini melalui Zoom, tapi kalau teman-teman merasa lagi posisi tidak nyaman di tempatnya masing-masing dalam mendengarkan ini, saya kira penyerapannya juga mungkin tidak terlalu maksimal, ya. Jadi mungkin kita cari posisi yang enak semuanya, yang tentunya sesuai dengan ergonomi, sehingga teman-teman yang hadir pada siang hari ini menerima materi dengan aman, ya,